Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada praktikum Big Data, yang dimana sekarang kita sudah memasuki pertemuan ke-6. Yang pertemuan ke-6 ini kita akan mempelajari beberapa teknik dari Big Data ya. Kemungkinan ini bisa juga digunakan untuk mining, data mining, dan berbagai macam teknik statistik ya. Asalnya statistik kita komputasikan pada bahasa programming R ini. Oke rekan-rekan, di sini kita akan mencoba dua teknik, yaitu teknik yang pertama adalah teknik asosiasi, yang kedua adalah teknik regresi, yang dimana dua-duanya ini mempunyai sesuatu fungsi atau metode yang digunakan untuk istilahnya data-datanya bisa dalam bentuk data numerik. Nah, berbedanya dengan data klasifikasi dan clustering, untuk data ini kita gunakan beberapa contoh data, yang mana datanya itu berbentuknya itu adalah angka-angka dan tujuannya itu mempunyai beragam-beragam tujuan dalam pengimplementasian algoritma ini. Nah, rekan-rekan akan mempelajari apa sih tujuan akhirnya kita mempelajari teknik dari regresi dan teknik dari asosiasi ini. Nah, tanpa berlama-lama kita akan mencoba yang pertama adalah teknik yang pertama, yaitu namanya teknik regresi. Ya, rekan-rekan bisa tulis terlebih dahulu teknik regresi gitu ya. Regresi. Nah, yang dimana teknik regresi ini rekan-rekan tidak harus menggunakan banyak library ya. Nah, karena di sini sudah bisa kita gunakan secara sederhana. Nah, di sini kita akan menggunakan beberapa dataset. Yang pertama dataset itu yang kita gunakan berasal dari Learn by Marketing ya. Di situ bisa rekan-rekan di modul pun sudah saya buatkan source-nya dari mana dataset yang pertama untuk regresi ini. Yang kedua, ntar kalau asosiasi kita gunakan data itu berasal dari Kaggle. Nah, dari dua data ini kita akan mengimplementasikan penggunaan dua teknik berbeda ini. Oke. Nah, pertama kita akan mencoba yaitu adalah teknik pertama, teknik regresi. Rekan-rekan sekarang bisa menggunakan teknik regresi ini, yaitu datasetnya kita sudah gunakan ya, sudah di-download terlebih dahulu ya, yaitu yang bernama kalau di Leads namanya data asosiasi.csv ya. Jadi rekan-rekan download terlebih dahulu di Leads gitu ya, di Leads. Habis itu rekan-rekan download dan rekan-rekan taruh di mana yang direktori yang rekan-rekan inginkan. Lalu kalau sudah, kita akan mulai. Nah, ini membaca data kan sudah ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya untuk CSV dan untuk Excel dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita akan implementasikan di sini gitu ya. Yang pertama ya, yang paling jelas yaitu kita buat terlebih dahulu dataset ya. Lalu sehabis dataset read.csv. Nah, ini sudah tidak ada masalah lagi ya untuk penjelasannya karena sudah di pertemuan sebelumnya, yaitu tadi saya kan di save-nya itu di data D ya, di data D yaitu namanya adalah data asosiasi, oke ya, yaitu data asosiasi .csv gitu. Sebentar, ini regresi ya, bukan, berarti regresi itu adalah data regresi, benar. Data, salah ini ya, data regresi. Regresi. Oke, baik. Ini data regresi. Kita akan coba data regresi, koma, habis itu menggunakan headernya true. Tes saja gitu, lalu kita coba Ctrl Enter. Dan kita sudah dapatkan adalah di sini data dengan 12 data dengan 3 variabelnya ya, dengan 3 kolom. Ya, kalau kita ingin menampilkan ya langsung saja tampilkan, yaitu dengan dataset seperti ini, Ctrl Enter, lalu akan tampil datanya seperti ini. Itu ya. Nah, yang ada variabel bulan, spend dan salesnya tuh ya berapa. Nah, ini data ini berasal dari Learn by Marketing ya. Nah, dia bagaimana penjualan per bulan gitu ya, penjualan ini ya, per bulan selama berapa ini, di sini 12 bulan berarti ya 1 tahun dengan spend dan sales gini. Oke. Nah, kita sudah mempunyai dataset ini. Nah, bagaimana cara implementasinya? Tadi kan kita dataset ini kita harus gunakan itu dalam bentuk tipenya adalah numerik. Yang pasti
ketentuannya untuk teknik asosiasi dan regresi ini kebanyakan adalah digunakan untuk data numerik karena dia berbentuk adalah fix, adalah statistik menghasilkan sebuah hasil yang berbentuk adalah statistikal gitu. Nah, di sini yang pertama kita buat dulu kolomnya itu menjadi kolom ini ya, kolom numerik, yaitu misalnya di sini namanya kolom kelas sama dengan C, lalu dengan tipe datanya itu adalah di sini saya buat 3 kali saja karena di sini ada 3 ini ya, ada 3 kolom gitu ya, atau 3 atribut, yaitu numerik, numerik, satu lagi di sini juga numerik, nah, di sini juga sama numerik. Oke, sudah. Nah, kita membuat sudah kolom-kolom ini menjadi numerik gitu ya. Nah, lalu kita buat adalah modelnya. Nah, inilah pembuatan model pada regresi, sangat sederhana sekali ya. Model regresi yang pertama regresi sederhana. Ya, regresi sederhana dia berasal dari atribut dengan atribut saja. Nah, bagaimana pengimplementasiannya segini dengan mudah ya. Rekan-rekan buat terlebih dahulu variabel. Misalnya model regresi sederhana gitu. Oke. Nah, model regresi sederhana ini ya rekan-rekan buat, lalu dengan menggunakan namanya functionnya itu adalah LM. LM ini isinya itu adalah formulanya, yang formulanya itu berasal dari variabel yang ada dalam dataset teman-teman. Di sini misalnya datasetnya itu yang mau kita hitung itu sales dengan spend gitu ya. Ya kita tulis saja seperti ini, sales, lalu pakai ini ya, simbol ini, lalu tulis spend, nah gitu, lalu datasetnya. Nah, datasetnya itu adalah kita di sini namanya dataset. Nah, lalu baru kita kontrol enter, kita dapatlah ininya ya dengan berbentuk list-listnya gitu ya. Lalu kita summary-kan. Gitu. Summary-kan ya untuk menghasilkan tampilan statistiknya yang tadi yaitu adalah model regresi sederhana ini. Lalu kita tampilkan, akan tampillah hasilnya ya seperti ini dengan formula ini, dengan residualnya yang mana ada nilai minimum, habis itu kuartil pertama dengan nilai tengahnya ini, dengan kuartil ketiganya ini dengan nilai maksimumnya ini. Itu dengan estimasi dan standard deviation errornya, habis itu t-value-nya. Nah, ini ada significant codes-nya seperti ini. Dan ini di sini ada multiple R-square-nya, statistiknya gitu, ada adjust R-square, p-value, nah, dengan 10 degree ini. Nah, disinilah hasil dari regresi ini rekan-rekan coba implementasikan apa sih maksud dari hasil dari regresi ini. Nah, rekan-rekan bisa ya di dalam entar laporan untuk tugasnya rekan-rekan implementasikan apa sih hasil penjelasan dari outputan regresi sederhana ini. Begitu pula dengan yang ntar kita akan coba regresi yang berganda atau multiple regression gitu ya. Nah, rekan-rekan implementasikan juga dan jelaskan juga apa sih penjelasan dari hasil dari regresi ini. Oke, gitu. Nah, selanjutnya kita akan mencoba yaitu adalah regresi berganda. Ini ya, yang kedua adalah model regresi berganda gitu ya, atau multiple ya gitu, multiple regression gitu ya. Dengan cara ya hampir sama, kita buat lagi misalnya model regression gitu ya, model regresi misalnya multi seperti itu, lalu sama masih tetap LM. Nah, disinilah dia itu ininya ya, sales, dia menghubungkan ininya, menghitung antara keterkaitan antara variabel sales gitu ya, kolom sales. Kalau tadi kan kalau sederhananya sales dengan spend saja gitu. Kalau ini misalnya contoh sales dengan spend yang ditambah bulannya. Di sini bulannya itu M-nya besar ya, M-nya besar berarti month. Tuh. Nah, lalu dengan datasetnya itu masih tetap sama.
data sama dengan yaitu dataset. Nah, seperti ini. Kontrol ini sudah dapat ya listnya, baru kita summary-kan hasil dari model regresi multi ini. Nah, ini Control Enter, lalu hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, ini ada significant code dengan dia ketentuan dari model regresi berganda, dia ada variabel yang ditampilkannya itu bukan berdasarkan dari dua variabel, tapi dia gabungan dari beberapa variabel dibandingkan dengan variabel lainnya. Itu adalah regresi berganda. Nah, ini rekan-rekan juga akan pada tugasnya akan bagaimana menjelaskan dari hasil outputan ini, outputan yang statistik ini, apa sih yang kita dapat, informasi apa yang kita dapat dari ini, dari berdasarkan dataset ini. Baik ya, itu penjelasan dan pengimplementasian, jadi rekan-rekan mohon mengikutinya. Oke, lanjut. Nah, seperti biasa, kita apabila sudah melakukan sesuatu atau misalnya melakukan suatu analitik, untuk memahami datanya kita menggunakan bantuan lagi adalah misalnya menggunakan grafik statistik atau visualisasi. Nah, visualisasi yang pertama rekan-rekan bisa menggunakan namanya histogram. Ya, histogram yang sudah dipelajari sebelumnya kan ya. Misalnya menggunakan his saja, langsung ketik saja. Misalnya kita mau adalah yang sederhana saja ya, model regresi sederhana. Kita tampilkan, lalu kita buat adalah misalnya untuk model regresi sederhana berdasarkan residunya gitu, berdasarkan nilai residualnya. Habis itu yang menjadi mainnya itu ininya ya, judulnya ya. Saya tuliskan misalnya adalah histogram sederhana atau regresi sederhana lah gitu, seperti itu. Lalu di sininya menjadi nilai y-nya itu gitu ya. Oh, ini kurang besar ya, biar bisa disinikan gitu. Dan nilai y-nya itu adalah misalnya residunya ya. Di sini kan ada ya namanya residu, di dalam sederhana itu kan ada residunya. Ya, ini yang bakal kita bandingkan gitu ya, berdasarkan ininya ada residunya gitu ya, residunya. Oke, ini residual, lalu kita tampilkan gitu ya. Nah, di sini akan tampil adalah dari histogram sederhananya itu untuk untuk regresi sederhananya gitu ya, berdasarkan residunya. Nah, di sini dari min 4000, 2000 dengan ketentuan dari nilai frekuensinya gitu, ada 1, ada 3 untuk yang min 2000 dan lain-lain sampai ke residu, model regresi berbanding residualnya sampai 4000. Nah, ini yang untuk yang sederhana ya, untuk visualisasinya. Selanjutnya kita kalau mau menggunakan library, kita juga bisa ya. Kemarin kan sudah dipelajari ya, library untuk ininya bisa menggunakan ggplot2 ya. Rekan-rekan kan sudah dipelajari sebelumnya. ggplot2, di control enter dulu kan, rekan-rekan sudah ada ininya, library-nya. Kalau yang belum ya bisa menggunakan package, install saja seperti itu ya. Gitu. Habis itu kalau nggak di search dulu saja ada nggak ggplot2 ini. Kalau belum ada baru diinstal. Oke, kalau sudah, sekarang kita coba kita buat variabel untuk scatter plot saja. Scatter sama dengan gitu ya. Kita menggunakan ggplot, lalu isinya adalah dari dataset, koma. Nah, ini kita menggunakan AS. Nah, sini sebetulnya banyak ya ketentuan untuk ggplot ini, dan ada cheat sheet-nya juga. Rekan-rekan bisa mempelajari cheat sheet-nya itu untuk membantu bagaimana tampilan yang ingin rekan-rekan tampilkan berdasarkan dari ketentuan dan kebutuhan rekan-rekan untuk memvisualisasikannya. Oke, nah tadi kita akan nampilkan itu adalah variabelnya itu kan ada sales, lalu spend ya, misalnya di sini sales dan spend, lalu ditambah lagi saya mau menggunakan geometry point ya, misalnya ya pakai point, lalu tambah lagi lah geom smooth ini, lalu dengan metodenya itu adalah di geom smooth itu pakai metodenya. Nah, ini ada metode gitu ya. Nah, metodenya ini kita tuliskan di sini adalah lm gitu.
Jangan gini pakai ini lm, lalu kita ini kan ininya adalah SE-nya sama dengan T. Ya, sebentar. Oke. Set enter, ininya SE-nya sama dengan T, tutup gitu. Oke. Sini kita dapat, lalu kita tampilkan scatter. Scatter ini ya. Nah, kita Ctrl Enter, lalu dia akan tampil untuk plots-nya adalah seperti ini. Nah, ini berdasarkan berbanding antara sales dan spend-nya ya gitu ya. Ya, penjualan dan pengeluaran akan tampilkan. Nah, di sini kita bisa melihat scatternya itu ya, tampilan-tampilannya. Datanya itu adalah data-data teratur. Karena apa? Karena dia mengikuti dari data ininya ya. Bisa kita hasilkan juga, bisa jadi quantile plot dan quartile plotnya seperti itu. Nah, bisa kita lihat ini curam dan ini berarti datanya itu adalah berbentuknya itu mungkin persebaran datanya itu adalah tidak lebar ya, sangat rapat. Dari sini juga data-datanya gitu. Oke, itu untuk penjelasan dari visualisasinya. Tapi rekan-rekan ntar akan menjelaskan apa sih hasil dari regresi ini, informasi apa yang didapat dari hasil statistik ini dalam bentuk implementasi dari dataset ini, menghasilkan informasi apa sih gitu dari data-data ini. Oke ya, ini adalah hasil pengimplementasian untuk regresi, dari regresi sederhana dengan regresi berganda. Baik, kita akan mencoba ke algoritma yang kedua, yaitu algoritma asosiasi. Nah, sebelum kita mencoba algoritma yang kedua atau teknik yang kedua, kita akan save terlebih dahulu dari R-nya ini ya ke eksperimen R. Kalau saya ke data ini ya gitu, habis itu namanya itu adalah regresi, itu save. Nah, ini data yang pertama. Ya, ini adalah implementasi untuk teknik regresi. Selanjutnya kita akan mencoba, yaitu adalah teknik yang kedua, yaitu dinamakan teknik asosiasi. Nah, ini kita tulis dulu di sininya asosiasi. Oke. Nah, implementasi asosiasi ini kalau misalnya di dalam dunia bisnis, asosiasi itu biasanya sering disebut sebagai market basket analysis. Dia memang teknik algoritma ini yang dipakai untuk database bersifatnya itu transaksi. Tujuannya adalah dia bisa sebagai penganalisis dari transaksi ini, informasi apa, data-data apa yang bisa kita dapatkan dari tingkah laku konsumennya. Nah, itu dalam dunia nyata seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan implementasikan bagaimana mengimplementasikan sebuah teknik asosiasi ini dalam bahasa R programming. Oke. Nah, selanjutnya kita masih menggunakan dataset yang sudah ada di Leads. Jadi rekan-rekan tinggal download lagi saja untuk asosiasi, yaitu namanya adalah data asosiasi. Seperti ini, rekan-rekan download terlebih dahulu, lalu kita akan baca di dalam bahasa R programming ini. Oke. Nah, kalau sudah di-download, sekarang kita akan implementasi untuk pertama itu kita akan menggunakan beberapa library ya yang untuk digunakan pada asosiasi ini. Nah, tapi saya akan mengimplementasikan materi-materi sebelumnya di dalam pengimplementasian dari algoritma asosiasi ini. Gitu. Nah, library yang akan kita gunakan yang pertama itu adalah library-nya itu namanya Arules ya. Nah, Arules ini adalah untuk asosiasi rules, untuk algoritma untuk asosiasinya. Kalau rekan-rekan belum ada di sini ya, bisa rekan-rekan install terlebih dahulu. Setelah diinstal baru rekan-rekan coba atau pakai. Nah, pakainya seperti biasa, seperti ini lagi ya. Library. Nah, lalu ketik saja Arules. Itu. Nah, ini sudah ada saya Arules. Lalu yang kedua itu library-nya ini Ctrl Enter dulu ya. Nah, gitu. Lalu habis Arules, habis itu library yang kedua itu adalah library Arules Viz. Nah, ini Arules Viz. Nah, kalau belum ada juga rekan-rekan bisa install terlebih dahulu Arules Viz-nya. Nah, itu untuk visualisasi asosiasinya gitu ya.
yang frekuensi item set dan lain-lainnya. Pokoknya kebutuhan untuk asosiasi pun dua library ini akan kita pakai gitu. Yang ketiga, untuk memanipulasi data, kemarin rekan-rekan juga ada pernah ya mengimplementasikan itu apa, yaitu namanya DPLYR dan satu lagi itu, nah ini yang akan saya tambahkan yaitu adalah library-nya itu PLYR ya, namanya PLYR. Nah, ini rekan-rekan bisa coba juga, kalau misalnya belum ada bisa diinstal terlebih dahulu baru di ini. Oke, karena ini tadi yang Arlo sudah di run ya, sekarang saya run 3 ini ya, 3 package ini sudah 1, 2, 3. Nah sudah nih ya, sudah ada following package sudah semua kita pakai adalah 4 dari library ini. Lalu apabila sudah 4-4-nya kita gunakan atau kita siap untuk melakukan sebuah komputasi, kita lakukan pembacaan data yang tadi datanya sudah kita download. Oke, masih sama yaitu dataset. Misalnya di sini dataset asosiasi deh, dataset underscore asosiasi gitu. Nah, yang dimana dataset asosiasi itu masih tetap sama, read.csv ini variabelnya ya, read.csv. Lalu ininya file path-nya ya, d.2 slash di sini saya di data D juga kan ya, namanya itu adalah data asosiasi. Oke, data asosiasi ya. Sebentar kita lihat dulu ininya, datanya, oh datanya kecil ya rekan-rekan, jangan sampai salah, datanya kecil, asosiasi. Oke, seperti itu .csv karena kita menggunakan datanya itu comma separated value seperti ini. Kalau sudah rekan-rekan Ctrl Enter, kita sudah ada dataset asosiasi dengan isinya itu adalah 20.507 dengan 5 kolom atau 5 variabel. Kalau tidak percaya, kita bisa menggunakan view, yaitu dataset asosiasi. Seperti ini, Ctrl Enter, langsung akan tampil yaitu dataset asosiasi dengan isinya adalah isi dari transaksi rekan-rekan. Di sini ada transaksi 1, dia membeli roti. Nah, di sini ID transaksi 2, dia membeli Skandinavian, dan Skandinavian berarti ada 2 nih, dia beli barangnya 2 kali. Gitu. Habis itu ada hot coklat, transaksi ketiga tuh beli hot coklat, jam, cookies dan lain-lain. Nah, ini ya, ini kita mempunyai data sebanyak 20.000 data. Ini sudah lumayan besar datanya nih. Nah, karena kan kita bisa menggunakan ini, dan bagaimana caranya kita biar bisa diterima oleh si Arls ini dan Arlsviz ini untuk mengimplementasikan datanya. Nah, rekan-rekan bisa pelajari juga, diklik saja, bisa ada berbagai macam data-data yang bakal diterima oleh Arls ini seperti apa. Tapi saya akan kita membuat datanya itu menjadi bersih terlebih dahulu, dan kita bisa manipulasi agar kita mengerti juga data-data yang berasal dari Kaggle ini. Bagaimana caranya? Rekan-rekan bisa menggunakan sebuah variabel baru lagi seperti ini, namanya variabel transaksi gitu ya. Lalu dimasukkan seperti ini gitu, seperti biasa gitu ya. Nah, kita menggunakan untuk memanipulasi itu namanya ddply gitu. Nah, ini rekan-rekan bisa enter ke bawah dulu. Yang pertama adalah untuk dataset datanya gitu ya. Nah, seperti kenapa saya menggunakan ini? Ini adalah teknik untuk yang pertama, kita membuat data itu menjadi data bersih. Kenapa harus bersih? Gitu ya, pre-processing data ya. Ini pre-processing data. Nah, pre-processing data itu kenapa? Coba kita lihat data asosiasi ini. Lihat, ada 2 data yang sama. 2 data yang sama seperti ini ya, harusnya misalnya Skandinavian, ya udah transaksi 2 itu Skandinavian saja, nggak harus 2 kali seperti ini. Kita membuat data itu berdasarkan dari itemnya, tidak harus seperti ini 2 kali diurutkan seperti ini. Kalau ada data yang sama juga jadi 2 kali gitu. Nah, itu akan istilahnya membanyak. Ini kita buat menjadi lebih ringkas, kita menjadi lebih berdasarkan dari itemnya. Nah, seperti apa? Kita buat dengan komputasi, karena kita informatika, kita buat menjadi komputasi agar data itu lebih discrete atau lebih lebih size ininya lebih kecil gitu, biar kita bisa lebih memahami lagi dan membuat data itu lebih sederhana gitu ya. Dan yang pertama ini kita ambil dulu datanya sama dengan data di sininya dataset asosiasi ya, dataset asosiasi seperti itu. Lalu yang kedua adalah yang kita akan gunakan itu berdasarkan dari nama kolomnya itu adalah di sini, nama kolomnya adalah
transaction ya, transaction. Habis itu yang mau kita buat itu adalah kita gabung itu berdasarkan dari itemnya gitu ya, item ininya yang mau kita gabung ini berdasarkan dari item, yang dimana dari transaksi ini kalau transaksi ya sama, udah dia masuk ke item saja. Jadi transaksi 2 itu Skandinavian dan Skandinavian di sini, jadi tidak harus 2 kali seperti ini, tidak berulang seperti itu. Nah itu adalah kita buat dulu kolomnya, kolom transaction gitu ya, secara komputasi seperti ini. Lalu kita koma, lalu kita buat seperti ini, kita buat functionnya yang dimana fun itu, nah sudah ada ya itu ya. Nah, habis itu implementation functionnya sama dengan function di sini ketika ada parameternya misalnya adalah df gitu ya. Lalu kita kurung kurawal. Nah, isinya itu adalah kita mengcopy lagi datanya ketika datanya itu hampir sama gitu. Kita buat tampungan di sininya df, habis itu ininya adalah yang mau kita ini adalah item. Di df, ininya di f item gitu ya. Lalu kita pisahkan gitu, kita collapse di sininya ya, kita pisahkan menggunakan koma. Seperti itu. Oke, nah kalau sudah rekan-rekan ini di blok gitu ya, ini di blok ya sampai sini, nah baru rekan-rekan Ctrl Enter. Nah apabila ingin melihat hasilnya, rekan-rekan bisa gunakan adalah ya kita gunakan lagi di sini, yaitu adalah view gitu ya, view, itu view namanya adalah transaksi. Tadi yang sudah kita buat ini transaksi. Nah ini ya transaksi, Ctrl Enter, akan tampil lah di sini transaksi 1 ya roti, transaksi kedua Skandinavian, transaksi ketiga hot chocolate, jam, cookies, yang keempat muffin, habis yang kelima coffee, pastry dan roti seperti itu dan lain-lain. Ini datanya menjadi lebih sederhana dan menjadi gampang untuk dibaca dan dipahami. Datanya menjadi siap, datanya juga istilahnya kita bisa melihat transaksi ini yang dibelinya. Transaksi 2 ini yang dibelinya itu. Seperti itu. Itulah teknik dari pre-processing. Oke. Nah, tetapi dari sini kita bisa lihat transaksi 1 ini kok namanya V1 gitu. Wah, ini kurang istilahnya kurang dimengerti oleh kita. Kita bisa manipulasi lagi. Nah, inilah tujuan dari pre-processing, kita buat manipulasi berdasarkan yang kita mengerti. Agar apa? Agar teknik asosiasi atau teknik yang akan kita gunakan ini kita mengerti dan kita bisa pahami dan hasilnya pun akan jadi lebih baik. Gitu. Itulah pre-processing. Nah, bagaimana caranya untuk kita manipulasi lagi biar lebih mengerti lagi? Kita tidak perlulah istilahnya transaksinya. Misalnya kita ingin menggantinya itu berdasarkan yang ingin kita ambil itu adalah itemnya saja nih yang mau kita ambil gitu ya. Ya udah seperti ini. Pertama kita hapus kolomnya terlebih dulu, hapus kolom dari transaksi ya, kolom transaksi gitu ya, kolom transaksi apa di sini apa ya, transaction. Oke, besar seperti itu, seperti ini ya. Kita buat dulu transaksi itu, lalu dengan nama kolomnya itu adalah transaction. Nah gitu ya. Lalu kita buat menjadi adalah kosong atau 0. Kita Ctrl Enter, lalu kita mau coba lihat di transaksi ini. Oke, bisa lihat. Transaksi itu sudah kita sisihkan, lalu kita akan ganti si V1 ini dengan nama yang mau kita manipulasikan atau yang kita mengerti saja biar enak dibacanya. Oke, berarti kita ganti dengan cara call names gitu ya. Call names, lalu dengan namanya itulah call names itu adalah transaksi, datasetnya ya si transaksi ini gitu. Lalu di ininya dengan ininya C, apa yang mau kita ganti namanya? Misalnya di sini item pembelian, misalnya seperti itu ya, pembelian gitu. Ctrl Enter, lalu kalau kita misalnya lihat ke transaksi sekarang sudah berubah, untuk kolomnya itu adalah item pembelian tanpa harus kita mengganti di datasetnya. Kita sudah membuat manipulasi data gitu. Nah, berarti data ini kan sudah ya kita manipulasi dan sudah mengerti nih. Nah, daripada kita istilahnya menggunakan data ini lagi, kita buat saja data ini tuh menjadi data baru
dengan asumsi bahwa ya kita akan gunakan data file itu yang baru ini. Nah, bagaimana caranya? Kan kemarin kita sudah belajar ya, write CSV, read CSV, write Excel, dan read Excel. Nah, kita berarti bisa juga menggunakan implementasi itu. Kita menulis ulang tuh nggak harus kita copy paste, kita pindahkan saja hasil dari yang ini. Seperti itu. Kita menggunakan komputasi karena kita informatika, kita gunakan perintah write CSV. Begitu, lalu ke bawah kita tuliskan yaitu namanya apa, yang datanya tadi yang sudah siap itu yaitu transaksi ya. Transaksi. Lalu, nah kita mau buat namanya dari filenya itu adalah misalnya data bersih gitu ya, underscore data bersih underscore ini saja apa, transaksi itu .csv itu. Lalu dengan ininya adalah quotes-nya quote gitu ya, quote-nya itu adalah false, false ya. Lalu ini dengan row names-nya itu kita true. Oke. Sip, sudah gini baru kita ini ya, kita run. Jangan lupa di blok, kita Ctrl Enter. Kalau sudah, berarti kita sudah membuat yang namanya data bersih dari transaksi. Oke, sekarang kita cek data transaksinya tuh di mana. Di mana ya datanya ya? Oh iya, kita untuk melihat datanya kita lihat dulu. Kita direktori bawaan dari R ini di mana, yaitu dengan cara get WD terlebih dahulu, Ctrl Enter. Oh ternyata di C user Muhammad Panji dokumen. Kalau saya nih, berarti kita lihat dulu C. Ini saya Ctrl Enter, Ctrl New dulu. Lalu saya ke C, ke user, ke Muhammad Panji, lalu ke dokumen. Oh di sini ternyata hasil dari data bersih transaksi ini. Nah kalau misalnya ingin dipindahkan, kita Ctrl X saja, kita cut gitu ya. Lalu kita tampilkan di data D saja biar bisa ini. Itu namanya adalah data bersih transaksi di data D. Seperti itu. Lalu kita balik lagi ke sini. Lalu kita akan gunakan untuk itunya. Kita sudah ada nih ternyata untuk membacanya lebih mudah itu di data D. Pindahkan saja. Kalau misalnya mau pakai di direktori yang bawaan juga tidak apa-apa. Itu tidak jadi masalah. Oke. Selanjutnya sekarang kita bagaimana caranya kita menggunakan algoritma dari asosiasi ini. Asosiasi itu udah banyak algoritmanya. Ada namanya FP Ground, ada namanya a priori. Nah, di sini saya menggunakan namanya algoritmanya itu adalah algoritma a priori. Oke. Nah, algoritma a priori itu bagaimana cara pengimplementasiannya, di sinilah akan kita gunakan. Yang pertama kita harus tahu dulu kita naruh datanya di mana dan datanya itu sudah bersih atau tidak. Kita sudah membuat data itu menjadi bersih dan manipulasi oleh kita, dan otomatis kita pindahkan menjadi data baru. Ya, baru kita tinggal panggil saja data bersih transaksi ini berdasarkan dari dataset yang tadi kita punyai, yang isinya 20.000 menjadi istilahnya yang sekarang jadi 9.000. Tuh lihat dataset asosiasi ininya itu berubah gitu ya. Nah sekarang kita akan menggunakan teknik yang kedua, yaitu adalah kita buat data itu menjadi ketampung dulu berdasarkan ininya ya, aturan-aturan yang ada dalam asosiasi. Bagaimana? Yang pertama itu adalah data underscore asosiasi, atau enggak bisa disebut sebagai basketnya gitu ya, data basket, atau ya kalau di dalam ini kan keranjang gitu ya kan, kalau asosiasi itu sering disebut sebagai basket basket market analysis gitu ya. Nah ini yang kita akan gunakan, yaitu namanya data asosiasi itu. Lalu kita read ininya ya, kita read datanya dengan cara read transaction. Nah di sini ada ya read transaction. Lalu kita enter saja ke bawah dengan nama filenya, yang file transaksinya itu apa. Nah di sini path directory yang file yang tadi yang bersih tadi, d.2/ lalu namanya adalah data tadi apa namanya ya, kita bisa lihat yaitu data bersih transaksi, seperti itu ya, data bersih transaksi. Data, oh di sini saja di copy
gitu ya. Di sini paste data bersih transaksi CSV, koma, lalu kita nggak mau ada yang duplikat, habis itu false gitu ya. Lalu kita ininya formatnya adalah basket gitu ya, format. Nah ininya kita buat jadinya basket. Nah ini formatnya ya, kita buat datanya itu yang dimengerti oleh algoritma a priori. Lalu penghubungnya kan kita ini data yang untuk menghubungkan dari transaksi ini kan menggunakan koma. Nah itu penghubungnya pun kita akan baca menjadi data-data itu agar dimengerti ya, yaitu kan koma kan tadinya gitu ya. Lalu di situ dengan call-nya itu berapa kolomnya ya, ada satu kolom nih, itu calls berjumlah 1. Dari sini kita kontrol enter, kita dapatkan datanya itu dari data asosiasi ini. Lalu dari data asosiasi ini, nah kita sudah ada gini, ada untuk melihatnya data-data itu datanya large gitu ya, ada banyak tuh, large transaction gitu, ada besar sekali. Nah sehabis itu kita buat data ini menjadi bersih menggunakan apa? Biar nggak ada double quote, agar di datanya kan, datanya kita bisa lihat ya di sini, data asosiasi ini sangat besar sekali, ada objeknya dari row-row-nya ini. Nah kita biar data asosiasi ini bersih gitu ya, tidak ada double quote yang membuat error ntar a priorinya. Nah kita gunakan sebuah handle ya, bernamanya misalnya kita buat seperti ini dulu, data underscore asosiasi gitu ya, dengan ininya adalah item info. Nah, lalu ininya namanya adalah label ya, masuk ke sini, ke variabel di sini. Lalu dengan bantuannya itu adalah gsub gitu ya. Lalu di sini gsub itu patternnya apa nih? Nah patternnya itu adalah seperti ini. Kita buat dulu, lalu buat lagi 3 kali dengan seperti ini. Nah gini ya, petik, habis itu backslash seperti ini, koma, lalu ini gini ya, nah gitu. Nah ini jangan lupa, oh bukan seperti ini. Ini sepertinya di sini deh. Ini di sini. Ya betul, ini ditutup lagi petik. Nah jadi gini. Habis itu ini yang kosongnya spasi. Lalu di sini kita tambahkan yang ini saja, data asosiasi, habis itu item info dan labelnya. Kita copy di sini, tabnya itu masuk biar nggak ada double quotes ya. Itu kontrol enter. Nah data asosiasi pun sudah kita buat jadi bersih, yang tidak ada lagi yang istilahnya dari backslash dan istilah spasi. Pokoknya tidak ada double quotes lagi, habis itu quote yang seperti ini nih, itu yang membuat data itu bisa kita gunakan untuk ketentuan dari asosiasi dan algoritma a priori ini. Oke, nah barulah kita buat menjadi asosiasi rule-nya gitu ya, asosiasi kaidahnya atau ya aturannya gitu, ataupun apa kalau bahasa Inggrisnya basket rule-nya atau association rule-nya di dalam algoritmanya kan. Ini variabelnya asosiasi kaidahnya, dengan ininya namanya adalah a priori. Nama algoritmanya di sini ada langsung a priori karena kita sudah mendownload ininya ya, package-nya, di enter, yang dimana di bawahnya itu datanya itu adalah data dari yang sudah siap, itu adalah data ini. Tuh, data asosiasi, kita taruh di dalam sini, data asosiasi, koma, lalu parameternya apa saja. Nah, di sini kita tulis ininya ya, parameter. Lalu di sini kita tulis list gitu ya. Yang dimana list itu isinya yang pertama adalah min len gitu ya. Yang isinya itu adalah 2. Lalu nilai supportnya, nah ini yang menjadi ketentuan dari asosiasi itu adalah nilai support. Nah ini yang rekan-rekan harus bisa pahami dan harus bisa menjelaskan ntar di laporan, untuk apa sih isi dari atau tampilan hasil dari asosiasi ini gitu. Rekan-rekan harus bisa jelaskan ntar di laporannya dalam tugasnya, seperti itu ya. Nah ini kita tulis dulu support, jangan supportnya sub gini saja, sama dengan 0,02 gitu. Lalu dengan nilai confidence-nya, atau di sini kita tulis conf gitu aja, 0,1 gitu ya. Lalu koma, ininya yang jadi targetnya itu adalah
target sama dengan ini itu kita buat rules. Oke, ini yang menjadi listnya dengan parameter ini. Lalu kita blok, lalu kita Ctrl Enter, lalu dapatlah hasilnya. Inilah hasil dari a priori ya gitu ya. Bentar, ini hasil dari a priori. Nah, hasil dari a priori ini yaitu dengan tampilan seperti ini dengan parameternya, ada nilai confidence-nya dan minimal value seperti ini, ada nilai supportnya dengan nilai support yang tadi sudah kita set gitu. Kenapa minimal supportnya begitu, dengan absolute minimum support count-nya itu terdapat 189, yaitu adalah set itemnya seperti ini, set transaksinya seperti ini, dan hasilnya seperti ini. Nah, ini rekan-rekan dalam tugas jelaskanlah hasil dari yang kita praktikumkan hari ini, apa sih yang kita dapat, informasi apa sih yang berguna dari tampilan dan tulisan-tulisan statistik gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa kita sudah mendapatkan yang menggunakan dari asosiasi support ini, kita bisa menjelaskan kembali bagaimana kita ingin memahami dari data-data itu. Kita bisa menggunakan seperti ini, kita inspect gitu ya, inspect gitu ya. Habis itu inspect dengan kita mensort itu. Sort yang pertama itu yaitu kita menggunakan namanya di sini asosiasi kaidah gitu, koma kita menggunakan menspeknya itu by leaf namanya. Di asosiasi juga ada komponen lagi namanya komponen leaf. Jadi sebetulnya ada 3 ya. Yang paling penting itu adalah support dan confidence-nya, tetapi ini kita juga bisa menampilkan kita berdasarkan dari nilai leaf-nya. Leaf itu keterkaitan antara itemnya ya. Kita Ctrl Enter, kita dapatkan ini berdasarkan dari keterkaitan itemnya, yaitu di antara misalnya antara kue dengan T dengan nilai supportnya seperti ini. Nah, habis itu kita bisa lihat hasilnya ini. Nah, ini hasil yang paling pentingnya. Ternyata di sini yang mendekati 1 tuh adalah ternyata yang mendekati 1 itu paling besar itu nilai confidence-nya 0,7. Berarti adalah orang yang membeli TOS ini pasti dia membeli kopi. Terkaitan karena confidence-nya mendekati 1. Nah, itu bagaimana cara menjelaskannya? Rekan-rekan bisa membaca dari hasil-hasil dari kaidah ini, apa sih yang kita dapati, informasi apa sih yang kita dapatkan dari nilai-nilai ini yang berguna pada dataset ini, yang tadinya dataset itu hanya database saja gitu, berbentuk data-data saja, tapi apa yang kita dapatkan ya dari menggali big data ini gitu. Apabila kita belum mengerti juga, kita bisa menggunakan sebuah visualisasi ya, seperti biasa, visualisasi biasa dari hasil yang tadi ini, plot dengan ini ya, misalnya by leaf ini. Kita ginikan saja, kita kontrol, kita paste. Tuh di sini kita paste seperti ini, lalu kita Ctrl Enter, lalu kita akan tampilkan seperti ini. Hasil dari scatter plotnya. Yaitu berdasarkan leaf-nya. Semakin tinggi nilai leaf-nya berarti adalah semakin warnanya itu warna merah. Dimana yang tertinggi itu di antara nilai confident 0,2 dan 0,4 di daerah sini ya, 0,3an ya berarti ya, dan dengan nilai supportnya juga 0,3an gitu, di tengah-tengah 0,2 dan 0,004 gitu. Ini leaf yang tertinggi di daerah sini gitu ya. Ini ya hasil dari visualisasi untuk kaidah asosiasi dengan menggunakan algoritma a priori ya. Ini saya save dulu ya. Ini lumayan ininya ya, hasilnya scatter untuk asosiasi. Scatter hasilnya save saja, lumayan. Nah, dari sini itulah penjelasan untuk 2 teknik, yaitu teknik regresi dan teknik asosiasi. Saya harap rekan-rekan bisa mengikuti untuk mencobanya, begitu ya. Lalu rekan-rekan bisa buat mencobanya secara mandiri, buat laporannya untuk sebagai kehadiran rekan-rekan mencobanya. Sehabis mencobanya, rekan-rekan ada tugasnya, yaitu adalah hasil dari yang rekan-rekan coba ini, rekan-rekan jelaskan apa sih informasi yang didapat dari tiap-tiap tekniknya ini. Teknik yang satu, yang tadi yang di atas, habis teknik kedua ini itu hasilnya apa sih yang kita dapat, angka-angka ini, apa informasinya.
Nah, rekan-rekan bisa coba itu dan bisa laporkan itu dalam tugas. Yang pertama, tugas pertama adalah hasil rekan-rekan mencoba saja, tidak harus menggunakan implementasi dari apa sih regresi dan tampilannya ini, apa penjelasannya gitu ya. Cuman mencoba buktinya. Yang kedua adalah dari pembuktian sudah mencoba itu kan hasil-hasilnya ada. Nah, hasil-hasil ini tuh apa sih yang kita dapat informasinya yang berguna di dalam kaidah-kaidah di tiap-tiap yang kita coba ini gitu. Nah, ini jangan lupa di save terlebih dahulu. Nah, saya buat di sini yaitu adalah asosiasi. Oke. Itu adalah pembelajaran untuk pertemuan ke-6. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.